Halo Buddy, kembali lagi di channel Best Buddy Shop Sunter. Kita udah lama nggak bikin video karena sedikit kesibukan. Jadi kita belakangan ini lumayan banyak ikut kompetisi, dan ini ada satu kompetisi yang kalau kita bilang nih paling prestisius. Kita ikutin lagi tahun ini, dan kebetulan kita akan review dua mobil yang mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Ini salah satunya. Pertama adalah Lexus RX 300 yang sistemnya itu adalah Alpine Status. Ini dia pialanya. Jadi tahun lalu mobil ini ikut di kalau kita bilang COC, Champion of Champion, tapi tahun ini sudah diganti namanya menjadi Pahami Championship. Itu adalah pertandingan 5 asosiasi selama 6 hari. Mobil ini ikut di kelas 300 juta dan keluar sebagai champion lagi. Jadi tahun lalu mobil ini sudah sebagai championnya, dan tahun ini kita mempertahankan kembali championnya. Ini pialanya tetap di tangan di mobil ini. Sistemnya adalah full Alpine Status. Jadi sistemnya tidak ada perubahan dari tahun lalu sampai sekarang, masih sama. Bahkan settingannya pun masih sama. Ini hasilnya. Teman-teman mau lihat lebih jelas, bisa di video kita yang sebelumnya. Oke, dan satu lagi, kita juga mempertahankan champion di kelas Unlimited, tapi dengan mobil yang berbeda. Kebetulan di mobil yang tahun lalu kita ada problem di bagian audionya sehingga tidak perform. Jadi yang perform adalah mobil yang ini, Land Cruiser LC 200 dengan sistem yang sama dengan di tahun lalu. Cuman di tahun lalu mobilnya Lexus RX 300, kali ini adalah Land Cruiser VX 200. Iya, ini dia pialanya. Tetap kita pertahankan sudah 3 tahun berturut-turut, dan kita sudah 6 kali menjadi champion, 1 kali runner up. Jadi sudah 7 tahun berjalan. Ini dia pialanya tetap di tangan kita. Oke, saya mau cerita sedikit. Di kompetisi Pahami Championship kali ini, atau yang kita biasa sebut COC, kita menurunkan 4 mobil di kelas Unlimited, 2 mobil di kelas 300 juta. Seiring berjalannya kompetisi, di tengah-tengah pertandingan itu, di tengah-tengah mungkin di hari kedua apa hari ketiga, saya udah lupa, beberapa mobil kita mengalami masalah sehingga sebagian itu tidak perform. Beruntungnya mobil ini 2 masih tetap bisa perform sehingga keluarlah di poin akhir kita menjadi champion. Untuk sistem di mobil ini full Alpine F1 Status. Sistemnya cukup sederhana, bahkan kita installnya juga sederhana. Fungsi bagasi semuanya masih berfungsi dengan baik. Kita cuma mengorbankan satu bangku sebelah kanan di baris ketiga, kita copot, dan kita tempatnya itu kita gunakan untuk menginstal semua perangkat dari si Alpine F1 Status ini. Di situ ada DSP, ada power 2, ada subwoofer, ada fuse block, sama super kapasitor beserta VSS. Jadi memang sistemnya kita bikin simpel supaya fungsi dari bagasi ini tetap ada. Memang permintaan dari customer seperti ini. Jadi kita harus tetap fungsional, tapi suara tetap harus bagus. Dan kita juga memperhatikan bagian instalasi tidak boleh asal supaya tetap enak dilihat. Jadi kita variasikan dengan bermacam akrilik dan apa ya kalau kita bilang ya, yang desain lah. Oke, ini bagian belakangnya. Coba kita lihat ke depan. Ini bagian depannya, bagian dalamnya. Sistemnya teman-teman sudah tahu lah, F1 Status itu terdiri dari DAP, ini controllernya, speaker 3-way, 2 amplifier, 1 prosesor dan 1 subwoofer, dan ada 1 black box. Black box itu yang menghubungkan dari DAP, controller dan prosesor. Oke, kita installnya seperti ini, cukup simpel, tapi ada satu hal spesial yang kita lakukan, yaitu jadi kebetulan memang di mobil Land Cruiser ini pintunya itu bisa di split. Jadi pengalaman kita di beberapa mobil Land Cruiser yang sudah kita install itu di mobilnya Pak Ronald, di mobilnya Ko Junus, itu memang kita lakukan hal yang sama. Jadi pintunya kita split, bagian bawah itu kita lepas, kita bikin box untuk si mid bassnya. Nah, di mobil ini juga pemasangan mid range-nya itu kita di tempat originalnya si dashboard. Originalnya mobil posisinya di dashboard, tapi kita bikinkan housingnya
kita turunin dashboardnya, kita pasang peredam semuanya satu mobil, dashboardnya juga kita peredamin, firewallnya kita peredamin, dan di saat itu pula kita sekalian membuat hosting untuk si midrange-nya. Jadi memang tidak gampang. Kelihatannya aja instalasinya sederhana, tapi prosesnya cukup rumit. Terus untuk Twitternya kita install di Pilar A. Nah, ini Pilar A-nya kita cetak nih, yang original kita simpan, kita cetak pakai fiber. Handle-nya kita pakai dari LC VX300 supaya dia tidak mengganggu dispersi suara dari si Twitter. Jadi handle-nya ini memang agak ke dalam, tapi tetap masih fungsional. Jadi tetap kuat dan kita tidak menghilangkan fungsi dari si handle ini, karena mobil ini cukup tinggi untuk beberapa orang. Setiap naik mobil ini harus berpegangan pada handle ini. Oke, nah kita kembali ke ini DAP dan controllernya. Kita install di sini, kita bikinkan dudukan yang baru. Jadi sebenarnya di balik ini adalah tempat playernya si OEM mobil. Cuman karena sang owner ini sudah tidak pernah memakai CD, akhirnya tempat ini kita pakailah. Kita install DAP-nya di sini, kita bikinkan dudukannya beserta controllernya. Kita bikin dari fiber dan kita cat senada sama warna panelnya ini, warna panel controllernya semua sama frame inilah ya. Jadi seolah-olah kelihatan ini menjadi satu kesatuan dan tidak ada fungsi yang kita ganggu terkecuali si CD player OEM tadi. Jadi mobil ini memang instalasinya kelihatannya simple dan hasilnya juga kelihatannya simple, nggak terlalu gimana. Satu lagi, kita waktu bikin box buat midbusnya, kita tetap menjaga fungsi dari si door trim ini. Kalau mau taruh tempat minuman itu kita tetap bisa. Jadi kita tetap bikinkan ada satu lubang untuk taruh botol minum. Jadi supaya tidak hilang juga fungsinya. Oke, mobil ini ya kayak beginilah sistemnya. Simple tapi menghasilkan suara yang bagus. Oke, kita jalan keluar, kita mau flashback lagi. Bagaimana kita mempertahankan champion di kejuaraan COC ini. Nah, oke. Jadi inilah kedua mobil kita yang telah memenangkan sekaligus mempertahankan kejuaraan COC Pahami Championship kita. Saya mau flashback sedikit tentang pertandingan kita di 6 hari itu. Jadi pertandingan di hari pertama itu di tanggal 13, terus 14, 15, 16. Nah, 17 itu kita ke skip dengan EMA reguler, dan terakhir itu nanti ada di tanggal 18 itu di Icon. Pertandingan kali ini formatnya sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama adalah close score sheet. Jadi kita tidak tahu hasilnya sampai di hari terakhir. Jadi benar-benar semua peserta itu tidak tahu, juri tidak ada komen, bahkan panitia pun tidak tahu. Yang tahu hanya juri. Jadi juri begitu keluar dari mobil, score sheet-nya itu langsung dimasukin di amplop, langsung disegel dan diserahin ke panitia untuk ditaruh di kotak yang aman. Setiap hari seperti itu, jadi kita tidak tahu hasilnya. Dan kemudian tahun ini kita tidak bisa memilih 4 dari 5 asosiasi. Untuk tahun ini semua peserta diharuskan mengikuti ke-5 asosiasi tersebut. Jadi tidak ada ya istilahnya itu taktik atau apa untuk menaruh mobil merasa di asosiasi mana yang mobil itu kuat, di asosiasi mana yang mobil itu lemah, dihindari. Jadi tidak bisa, semua harus diikuti. Jadi sampai di tanggal 19 itu adalah hari awarding. Kita ini sebenarnya sudah sedikit hopeless karena beberapa mobil kita masalah. Bahkan di hari terakhir, mobil-mobil di kelas unlimited kita ini semuanya tidak ada masuk yang 3 besar. Jadi kita sudah merasa, wah tahun ini sepertinya berat. Mungkin musuh lebih siap atau kompetitor lain lebih siap. Maaf, saya tidak enak kalau sebutnya musuh, mungkin kita sebut kompetitor. Jadi teman-teman yang berkompetisi bareng kita di COC kali ini. Jadi mungkin aja kompetitor lebih siap, mobil kita jadi ada problem. Tapi pas boarding, ternyata apa yang saya harapkan terjadi. Jadi kita di asosiasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu mobil ini sangat perform. Jadi mobil ini di asosiasi pertama itu juara 2,
Asosiasi kedua itu juara 1, asosiasi ketiga itu juara 1, dan asosiasi keempat juara 1 kembali. Jadi pengumpulan poinnya sudah cukup tinggi, sehingga di asosiasi terakhir walaupun dia berada di posisi kelima, itu tetap keluar sebagai champion. Oke, sekianlah review kita terhadap 2 mobil COC ini, yaitu di kelas 300 juta dan di kelas Unlimited. 7 tahun bertanding, 6 kali champion, 1 kali runner up. Bye.